Tes 1 2 3 bisa harusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian yang telah menunggu saya. Jadi memang posisinya ini harusnya video ini terupload 3 hari sekali. Cuma gara-gara kemarin kan ada komen tuh di komenan bawah saya. Suaranya agak kedengaran, jadi akhirnya saya membeli mic eksternal agar buat kalian nyaman dan senang. Ya, jadi jangan lupa yang jauh mendekat, yang dekat rapat. Aku harap kalian tetap mendekat. Jangan lupa dengan subscribe, like, and comment. Kemarin di video kemarin saya menjelaskan mengenai hukum ekonomi Islam. Cuma sekarang nggak terlalu detail ya. Hukum ekonomi Islam itu ya. Oh ya, ingin menjelaskan jurusan bukan pengalaman juga sih, bukan apa ya, bahasanya cuma ingin mendetailkan bahwasanya asiknya kalian masuk ke dalam ataupun memilih jurusan hukum ekonomi Islam. Ya, jadi hukum ekonomi iya, dulu saya kan kuliahnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tapi namanya hukum bisnis syariah. Nah, jadi ada banyak nih perbedaannya nih. Ada hukum ekonomi Islam, hukum bisnis syariah, hukum ekonomi syariah. Nah, untuk UIN Malang sejak 2019 kalau nggak salah, iya, namanya berganti hukum ekonomi syariah. Jadi posisinya memang di diktatnya Kemendikti itu belum jelas gitu. Bahasanya ini jurusan nih apakah jurusan hukum ekonomi Islam, hukum bisnis syariah, hukum ekonomi syariah, atau muamalah. Jadi biasanya hukum ekonomi syariah dalam tanda kurung muamalah. Itu di UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati. Ya, oke. Jadi ini apa sih hukum ekonomi syariah? Apakah berbeda dengan hukum-hukum yang lainnya? Jelas berbeda. Cuma untuk apa namanya? Untuk jelasnya untuk pastinya gitu ya. Dia tuh masuk ke kategori yang mana? Aslinya hukum perdata bisa dikatakan, hukum Islam juga bisa dikatakan. Jadi karena memang di hukum ekonomi syariah ini bahasanya ya kalian bisa mendapatkan 3 gitu. Materi hukum, kemudian materi ekonomi kayak bagaimana proses uang itu mengalir. Enggak. Ya ekonomi yang ya IPS lah bahasanya. Kemudian syariah, kesyariahan ini kan Islam gitu, hukum Islam bahasanya, syariah kan ya. Jadi di hukum ekonomi next saya akan menyebutnya hukum ekonomi syariah. Karena memang di Indonesia banyaknya sih bahasanya itu hukum ekonomi syariah. Sedangkan untuk hukum bisnis syariah ataupun hukum ekonomi Islam itu sangat sedikit sekali menambahkan jurusan ini kampus-kampus itu. Ya, jadi ini ceritakan dulu ya. Dulu itu kenapa ngambil hukum bisnis syariah gitu. Tadi yang udah saya jelaskan. Jadi pertama itu ini satu jurusan kita nih bisa dapat 3 keuntungan gitu. Dapat hukumnya, dapat ilmu tentang bisnisnya, itu dapat tentang kesyariahannya gitu, keislamanannya, hukum Islam. Jadi emang posisikan awal tuh memang posisi saya kan punya bisnis ya lega ya betah. Ya maksudnya punya adalah usaha bisnis itu punya. Makanya sehingga aku yaudah nih hukum bisnis syariah nih tepat nih. Jadi akhirnya ambil hukum bisnis syariah. Nah, karena dari lain hal posisi orang ayah sendiri kan sebagai orang hukum gitu. Jadi beliau jurusannya S3 ya, S1, S2, S3 hukum gitu. Sehingga pikirannya ini buku pasti ada nih kita menghemat biaya kuliah gitu ya.
dari UIN terus menghemat kan, nggak ngeluarin duit banyak lah bahasanya. Nah, itulah akhirnya milih hukum bisnis syariah. Cuma kalau misalkan lebih mendetail, apa sih hukum bisnis syariah itu? Jadi ya kawan-kawan, oke gini. Sebelumnya kita agak jauh melompat gitu. Karena kalau tidak menjelaskan di sini, kawan-kawan akan bingung juga. Oh, apa sih ini? Kan ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi kan ya ada juga ngurusin bagaimana perdagangan. Nah, seperti itu. Kemudian eh, yang terbaru itu adalah mengurusi pasar modal, itu hukum ekonomi ataupun hukum bisnis gitu. Nah, hukum ekonomi syariah ini sangat spesial kawan-kawan karena memang Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritasnya penduduknya adalah Islam gitu. Jadi eh, oh ya, saya akan menurut dari awal ya. Jadi yaitu tadi hukum ekonomi syariah atau muamalah, jurusan muamalah. Nah, kalau kita jauh gini ya, jauh nanti emang ada pembahasan mengenai fikih muamalah sendiri ya dari saya, dari YouTube channel ini. Jadi muamalah itu kalau kawan-kawan tahu adalah eh oh jangan, susah dari fikih, sorry dari fikih. Fikih itu ada fikih muamalah dan ada fikih kepada Tuhan, fikih-fikih ya fikih Islam gitu. Mungkin bisa dikoreksi ya, bukan saya untuk sok benar juga, cuma ingin menjelaskan gitu. Jadi ada kita hubungan kepada masyarakat manusia, ada hubungan kepada kita Tuhan, fikih itu. Uh, jadi karena kita akan membahas tentang fikih muamalah, kita akan fokus kepada muamalah ini. Jadi hukum hubungan antara manusia kepada manusia. Apa sih di dalamnya? Ada kayak jual beli, perjanjian, kemudian persetujuan dan per yang lainnya. Jadi itulah. Jadi yang ada di hukum ekonomi Islam, kita mempelajari bagaimana hukum antara individu-individu, uh, hukum Islam kepada individu-individu. Bagaimana kita melakukan sosial kepada manusia itu. Itu untuk dasarnya gitu ya hukum ekonomi Islam. Apa sih hukum ekonomi Islam itu? Nah, kemudian untuk bahasanya eh, apa ya? Apa yang akan kamu dapatkan gitu? Atau eh, di hukum ekonomi syariah ini mempelajari apa aja? Nah, itu tadi udah tak bilang hukum ya, hukum secara ilmu, peraturan-peraturan, kemudian tadi ekonomi. Jadi kalau di UIN Malang sendiri ya, kita dulu itu kalau hukumnya ya dapatlah PIH, pengantar ilmu hukum, kemudian pengantar hukum tata Indonesia, hukum perdata, hukum pidana, kemudian hukum ilmu hukum ya. Tadi pengantar ilmu hukum sih. Dan untuk lebih spesifiknya kepada hukum bisnis syariah, nah nanti hukum bisnis dulu, sorry. Ada hukum perdagangan, ada hukum transportasi, kemudian ada hukum eh, pasar modal, kemudian ada hukum perjanjian, ada hukum jaminan. Nah, itu untuk hukum bisnisnya. Jadi di mana itu benar-benar kawan-kawan itu mendapatkan hukum dan bisnis itu dapat di sana itu. Dan lanjutkan kepada hukum syariah. Nah, syariahnya apa? Tadi fikih muamalahnya itu. Kemudian ada usul fiqh, kemudian ada hukum dagang Islam. Itu ada itu hukum perjanjian syariah. Jadi kan tadi ada yang konvensional, ada yang keislamannya. Jadi mata kuliah itu ada mata kuliahnya tinggal tambah syariah, kemudian ada dagang Islam, kemudian ada eh, pasar modal syariah dan lain-lain. Itu untuk apa aja yang kita pelajari di mata kuliah apa aja yang hukum ekonomi Islam itu. Nah, kawan-kawan juga nggak perlu takut. Oh, bahwasanya ini kan jurusan baru ataupun apa bahasanya? Ya, apa sih yang akan dilakukan oleh sarjana-sarjana hukum ekonomi syariah gitu kan biasanya gitu. Nah, cuma kawan-kawan nggak perlu takut karena memang kan eh,
Karena ya memang banyak ini dia tuh ada di fakultas syariah. Biasanya kalau di UIN ya fakultas syariah. Sekarang itu udah SH. Jadi kawan-kawan nggak perlu takut gitu. Wah, apa sih prospek kedepannya hukum ekonomi syariah ini? Mau jadi apa kita? Waduh, bahasanya kan gitu. Cuma ya nggak usah takut karena memang posisinya hukum ekonomi Islam ini ya apa ya lengkap, ya udah lengkap lah itu tak bilang ada hukum, ada ekonomi, ada syariah. Jadi kayak misal kawan-kawan ingin menjadi eh, apa ya istilahnya ustadz, itu bisa nggak hanya akademik, jadi dai, jadi jadi ustadz itu bisa. Jadi saya rasa kawan-kawan nggak perlu khawatir gitu untuk mempelajari ataupun masuk kepada jurusan ini, karena ya kelebihannya banyak banget kalau bisa kita tahu itu ya. Nah, untuk jurusan untuk kampus sendiri, ya kampus sendiri ini kita belum ngomong profesi, nanti aja profesi terakhir biar enak ini. Jadi kawan-kawan ada pandangan, oh ini karena dia di sarjana hukum, berkawan ke sini ke sini ke sini. Nah, untuk rata-rata untuk negeri itu memang baru ada di UIN IAIN STAIN. Insya Allah sudah ada di UIN IAIN STAIN yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mengenai kayak UB, maksudnya kampus-kampus apa ya, kampus-kampus ternama kayak gitu biasa peminatan. Cuma ada yang peminatan dia itu langsung hukum ekonomi Islam. Kok eh, di UI ya, di kampus UI sendiri, bukan kampus saya, kampusnya orang UI. Itu dia peminatannya ke hukum Islam. Nah, itu untuk S1. Nah, nanti ketika magister, dia ada peminatan hukum ekonomi Islam yang saya sedang tempuh ini. Nah, jadi di UB juga sama seperti itu. Dia peminatannya hukum Islam ya. Kan ada nanti semester 7 kawan-kawan ini akan apa bahasanya? Ada peminatan gitu, mau hukum perdata, pidana ataupun tata negara ataupun hukum internasional gitu. Jadi bahasanya itu di sini nggak perlu khawatir lah mengenai mata kuliahnya apa, sama mata kuliahnya ya hukum-hukum seperti biasa, cuma kita bisa dapat kelebihan itu. Nah, ketika ini ya saya di S1 itu usul fiqh tuh oh benar kita digempur untuk membaca kitab. Nah, ini nantinya yang menjadi kepada profesi nanti itu ya. Nah, bahasannya akan saya. Cuma ya itu di UIN itu pasti namanya fakultas. Ya, dan nanti nanti itu hukum ekonomi Islam dia tuh ada di fakultas hukum. Ada fakultas syariah, ada fakultas keagamaan. Nah, nanti itu biasanya ada di tiga itu. Dan tadi negeri itu ada di UIN, IAIN, STAIN, itu pasti ada itu hukum ekonomi syariah ataupun hukum ekonomi Islam. Nah, untuk di swastanya ya Pak ada SEBI, kemudian ada STAI-STAI, kemudian ada di Jawa Barat ya ada tadi SEBI, kemudian STAI HK, STAI HK, waduh, saya bangga mengenalkan Yayasan Husnul Khotimah. Terus kemudian ada Sunan bukan Sunan Ampel, apa ya di Cirebon itu ada itu di situ juga. eh, Kemudian ada di UNER ada sih. Banyak lah di kampus-kampus sekarang hukum ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah ataupun hukum syariah itu udah banyak gitu di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri ya paling yang UIM ke Madinah, Malaysia ada, kemudian Oxford hukum bisnis ya, nggak kepada hukum ekonomi Islam. Cuma kalau kawan-kawan tahu di Britain, di London itu hukum ekonomi Islam itu wah lagi sangat digandrungin gitu. Jadi nggak ya kawan-kawan nggak perlu takut ketika kawan-kawan. Cuma ini benar nih, saya dulu dan teman-teman saya, cuma nggak tahu ya mereka menganggap nggak. Maksudnya ini jurusan ini kadang-kadang wah kita nyasar nih. Enggak, padahal enggak, bukan jurusan yang nyasar gitu.
Ini mah jurusan bener-bener jurusan yang epic, yang bagus buat kita gitu. Apalagi orang Indonesia ya. Oh iya, ada Universitas Majalengka kalau swastanya itu. Dia di sana itu ada hukum ekonomi syariah, IAIN, kemudian UIN, kemudian apa Institut Agama Islam Al-Kolam, ada Stai Nida El Adabi, Umi, ada universitas itu di Makassar kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau salah ya, ada di Trunojoyo, Madura. Nah, kalau Trunojoyo itu unik ya, dia tuh maksudnya kalau nggak salah Fakultas Keagamaan Islam. Mungkin bisa dicerahkan kalau salah. Coba eh, paham buat oh ini di mana udah ngerti gitu karena enak ini kita mempelajari hukum mempelajari ekonomi mempelajari syariahnya kita dapat semua di jurusan mata kuliah jurusan ini nih hukum bisnis syariah hukum ekonomi sama hukum ekonomi syariah. Nah yang terakhir ini ke profesi. Nah itu yang tadi saya katakan kawan-kawan jangan takut bahwasanya profesi ini apa sih karena memang sejak 2014 atau 16 gitu dia udah SH. Jadi kawan-kawan bisa menjadi pengacara. Nah, pengacara kan memang dulu pengacara itu harus SH atau SSC belum bisa kalau nggak salah ya. Coba kalau sekarang kan udah bisa gitu. Seperti kayak saya. Jadi pengacara. Jadi hukum. Dia sarjana hukum. Jadi pengacara bisa. Jadi hakim. Wah ini yang lebih enak nih. Kawan-kawan langsung PA nggak mungkin. Ya paling kalau kawan-kawan bisa ngeluasin CPNS tuh ya. Ya baca kitab memang apa ya? eh, Jurusan ini kan kita mempelajari kitab gitu, fikih muamalah terutama itu. Kemudian kemudian legal officer bisa juga karena kita ada hukum kontrak. Nah, itu tadi hukum bisnisnya ada hukum kontrak, belajar hukum kontrak, akad. Nah, itu. Kemudian menjadi dewan syariah. Nah, itu kita bisa kawan-kawan. Jadi jangan takutlah untuk kalian semua yang ingin ih kok ini keren sih bahasanya hukum bener aku awal dulu keren sih karena bahasanya hukum bisnis syariah jadi saya masuk di sana lucu banget ya masuk jurusan gara-gara nama paling itu sih yang ingin aku jelasin mengenai hukum ekonomi Islam apalagi ya eh, prospek ya tadi maksudnya profesinya apa kemudian kampus-kampus apa yang ada apalagi ya eh, itu mata kuliah ini kita dapat banyak itu mata kuliah di sana pegawai pajak lo kita juga bisa menjadi muzaki loh. Ya itu mempelajari apa zakat juga. Oh iya. Nah, ini di hukum ekonomi syariah kawan-kawan harus punya ini nih. Nih, kompilasi hukum ekonomi syariah. Ini ini sangat apa ya? Cuma meskipun ini belum jadi eh, hukum positif di Indonesia cuma kayak fatwa DSN MUI ketika nanti kawan-kawan jadi pengacara ya seperti saya itu kawan-kawan bisa mengambil ataupun menggunakan peraturan-peraturan yang itu ada fatwa DSN MUI itu banyak tulisan akad murabahah seperti apa gade emas seperti apa kemudian pembiayaan itu seperti apa nah untuk buku-bukunya ada ya buku-buku senior buku-buku ustadz-ustadz saya ada bukunya Pak Burhan itu mengenai hukum bisnis syariah ada kemudian ada almarhum Profesor Yasin innalillahi al-fatihah buat beliau itu guru kita tercinta di UIN Malang tuh beliau juga menerbitkan hukum ekonomi Islam kemudian ada hukum bisnis syariah punyanya Muhammad senior kita juga Muhammad itu nah itu jadi buku-buku itu sama yang ini tadi jangan sampai kalian melupakannya sama ada sih kan bocorannya. Jadi ini kita tahu kawan kok tahu fikih sunahnya Syed Kutub Syed Sabik gitu. Nah, di situ ada bab jual beli. Jadi pas saya dulu kompre itu suruh membaca kitab mengenai fikih sunnah al-buyu jual beli di situ kalau kawan-kawan ya di situ patokannya deh. Di situ ada akad, kemudian bagaimana gadai,
kemudian zakat, wakaf, di situ ada lengkap ke sana itu. Jadi untuk segini kali videonya, jangan lupa kawan-kawan comment, subscribe, and like. Subscribe, comment, dan like. Sekian dari saya. Mungkin bila teman-teman ada masukan ataupun kita bukan saling menggurui ya, cuma yang menjelaskan apa sih asiknya hukum ekonomi Islam itu. Nanti juga judulnya biar menarik apa nanti agak bingung juga. Oke, terima kasih kawan-kawan. Salam ekonomi Islam. Waduh, apalagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.